Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jangan lupa ini harus ditambahkan ya antara HP BDP awal yang 2450 ditambah dengan harga pokok bulan ini ya. Yang ini 26120. Nah, setelah ditambahkan antara HP BDP awal dengan HP bulan ini itu menghasilkan 28570 atau 28.570.000 rupiah ya untuk jumlah yang dibebankan. Yang ini ya, kasih tanda dulu. Nah, ini ya, 28570. Oke. Kemudian kita hitung berapa biaya per unitnya ya. Ini nah, seperti ini ya. Untuk biaya per unitnya itu tadi masih ingat dihitung dari harga pokok bulan ini dibagi dengan unit ekivalen ya. Nah, kita hitung untuk bahan baku dulu ya. Biaya per unit untuk bahan baku yaitu HP bulan ini dibagi unit ekivalen ya. Yaitu 10 juta dibagi unit ekivalen tadi untuk BB berapa? Yang 100 unit ya. Oke. 10 juta dibagi 100 unit ya. Jadi menghasilkan biaya per unitnya adalah 100.000 rupiah ya. Kemudian untuk BTK 11.160 dibagi dengan unit ekivalennya 124 ya. Nah, ini 100 ya unit ekivalennya dibagi 100 ya. Kemudian ini dibagi 124 yang tenaga kerja dan juga yang BOP pun sama ya 124 karena di sini tadi yang konversi ya dihitungnya. Nah, karena konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan BOP, maka di sini sama ya pembaginya yaitu sebesar 124 unit ya. Dimana masing-masing untuk biaya per unitnya ya untuk BB 100.000, untuk BTK 90.000 dan untuk BOP itu menghasilkan 40.000 ya. Yang ini ya 124 kalau yang BTK dan BOP. Oke. Nah, dari biaya per unit ini, dari ketiga biaya per unit ini silakan Anda jumlahkan ya semuanya. Nah, ini menghasilkan 230.000 rupiah. Ya, silakan dicek lagi apakah sudah benar perhitungannya atau belum ya. Nah, kemudian di sini kita harus menambahkan ya antara BTK dan juga BOP itu untuk menjadi biaya konversi ya. Untuk perhitungan nanti kita di dalam langkah selanjutnya yaitu menghitung harga pokok baik produk jadi maupun produk BDP dalam persediaan akhir atau barang dalam persediaan akhir ya. Nah, ini 130 ini adalah penjumlahan dari BTK dan BOP ya. 90.000 ditambah 40.000. Oke. Kita lihat di sini langkah selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi. Oke. Nah, karena tadi ada dua kemungkinan ya yang jadi itu adalah produk jadi dan juga ada dua yang dihasilkan ya, ada produk jadi dan juga BDP akhir. Nah, kita hitung dulu untuk perhitungan harga pokok barang jadi ya yang pertama. Kita masukkan dulu harga pokok BDP awal ini ya berapa? 2450. Itu kita bisa lihat dari sini dari HP BDP awal ataupun dari soal yang ini ya 2450 yang ada di departemen A. Oke. Nah, 2450. Kemudian kita masukkan biaya konversinya ya. Di sini rumusnya BDP awal dikali sisa tingkat penyelesaian ya dikali biaya konversi. Nah, tadi untuk BDP awalnya adalah sebesar sebanyak 50 unit yang ini ya. 50 unit. Kemudian dikali sisa tingkat selesainya. Kita lihat tingkat selesai untuk konversi kan 40%. Ya, karena di sini sisanya berarti ada 60% ya sisanya. 50 unit dikali 60% dikali biaya konversi. Nah, ini barisannya yang tadi kita hitung di sini gabungkan dulu antara biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik ya. Jadi menghasilkan 130.000. Nah, di sini kita masukkan nih jadi 50
unit dikali 60% dikali 130.000. Nah, ini menghasilkan 3.900.000. Silakan Anda dicek lagi di rumah ya, dihitung lagi. 3.900.000. Oke. Kemudian kita hitung untuk harga pokok barang selesai ya. Rumusnya barang selesai dikurangi BDP awal. Nah, ini karena metodenya PIPO ya, jadi harus dikurangi dulu BDP awal. Jadi barang selesai dikurangi BDP awal dikali jumlah biaya per unit ya. Jadi kita lihat tadi barang selesainya atau produk jadinya yaitu sebesar 130 dikurangi yang BDP awalnya 50 unit ya, dikali 230 itu diperoleh dari total biaya per unit yang ini ya, 230 unit, maaf, 230.000 rupiah. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Silakan dihitung lagi ya. Ini menghasilkan untuk harga pokok barang selesai menghasilkan 18.400.000 rupiah ya. Nah, setelah dijumlahkan atau ditotalkan antara HPBDP awal, biaya konversi dan juga harga pokok barang selesai itu menjadi totalnya 24.750.000 rupiah ya. Nah, kemudian ini menjadi harga pokok barang selesai atau barang jadi yang ditransfer ke departemen 2 atau departemen B tadi ya. Nah, oke. Selanjutnya kita menghitung harga pokok BDP akhir ya. Untuk harga pokok BDP akhir itu terdiri dari 3 jenis biaya produksinya ya. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead ya. Dengan masing-masing untuk rumusnya berarti BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dan harga per unitnya ya. Untuk BDP akhir tadi berapa unit? 20 unit ya. Dikali 100% untuk tingkat penyelesaiannya dikali 100.000 ini untuk harga per unitnya ya. Diperoleh tadi dari rumus ini ya. Nah, kemudian untuk BTK dan BOP pun sama ya. Untuk BTK, BDP akhirnya berapa? 20 unit ya. Dikali tingkat penyelesaian untuk BTK atau biaya konversi ya, kita bisa lihat di soal. Nah, ini ya, BDP akhir tingkat penyelesaiannya 70% ya untuk konversi, yaitu untuk yang BTK dan juga BOP ya. Dikali lah harga per unit. Harga per unit sudah ada tadi ya di perhitungan sebelumnya, yaitu 90.000 untuk BTK dan untuk BOP 40.000 ya, sehingga dikalikan. Nah, sehingga di sini untuk biaya bahan itu menghasilkan 2 juta rupiah ya, BTK 1.260.000 rupiah, 60.000 rupiah dan BOP 560.000 ya. Nah, di sini silakan dijumlahkan semuanya. Ini menjadi totalnya 3.820.000 rupiah. Nah, ini menjadi harga pokok BDP akhir ya di departemen 1 atau departemen A ya. Nah, silakan dijumlahkan antara harga pokok produk jadi atau barang selesai ya yang 24.750 ditambah dengan 3.820. Ini yang harga pokok BDP akhir. Nah, setelah dijumlahkan atau ditotalkan ini menjadi totalnya 28.570. Ini menjadi jumlah biaya yang diperhitungkan dalam proses produksi di departemen A ya atau departemen 1. Nah, kita lihat ya. Untuk jumlah yang biaya yang diperhitungkan sebesar 28.570 ini harus sama tadi hasilnya dengan ini ya, dengan jumlah biaya yang dibebankan. Nah, ini ya 28.57 ini sudah balance atau sudah sama ya hasilnya. Berarti perhitungannya sudah menunjukkan perhitungan yang benar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke departemen 2. Tadi kalau tadi di departemen 1, sekarang kita di departemen 2 ya.